Pria transgender hamil 4 bulan anak kedua. Kaci Sullivan terakhir sebagai wanita yang kemudian menjalani kehidupan barunya sebagai seorang pria semenjak 4 tahun yang lalu. Pria 29 tahun asal Wisconsin, Amerika Serikat ini membagikan kabar bahagia atas kehamilan anak keduanya yang kini memasuki usia kandungan 4 bulan. Kaci menceritakan pengalaman hidupnya yang tidak bahagia dengan gender sebelumnya. Saat ia menginjak usia 18 tahun, Kaci mulai mengenal komunitas transgender. Kaci mengakui bahwa sebelumnya ia sempat cemas dan takut untuk mengakui identitas dirinya. Kemudian di usianya yang ke-19, Kaci bertemu dengan mantan suaminya dan hamil di bulan Juli 2011. Setelah melahirkan anak pertamanya, Kaci menyadari bahwa satu-satunya cara untuk menjadi orang tua yang baik yaitu dengan berhenti menekan perasaannya. Setelah persalinan pertamanya, Kaci berani mengakui dirinya sebagai seorang transgender dan memutuskan untuk berpisah dengan suaminya. Mei 2013, Kaci mulai meminum hormon pria dan melakukan mastektomi, yaitu operasi pengangkatan payudara. Kaci juga mendirikan The Trans Liberation Arts Coalition, sebuah komunitas transgender melalui seni di tahun 2014. Lalu di bulan Mei 2016, Kaci berhenti meminum pil hormon pria karena alasan kesehatan, dan 6 bulan kemudian ia hamil anak kedua bersama kekasihnya yang bernama Stephen. Kaci menyadari bahwa banyak orang di luar sana yang butuh nasihat dan informasi tentang kehamilan bagi orang-orang transgender. Kaci merasa bahwa ia perlu membuat vlog untuk membagikan informasi yang ia ketahui tentang kehamilannya kepada komunitas transgender yang butuh informasi. Mari kita ucapkan selamat untuk Kaci yang sedang menanti anak keduanya lahir ke dunia. Pria transgender hamil setelah 10 tahun terapi hormon. Kayden Coleman, 29 tahun, cukup terkejut untuk mengetahui bahwa dia hamil pada tahun 2013. Coleman mulai terapi perubahan gender 10 tahun sebelum ia mengetahui ia hamil. Dia sedang bersiap-siap untuk maksektomi ganda, jadi dia harus berhenti minum testosteron selama 6 minggu sebelum operasi. Berat badan Coleman mulai bertambah dan menderita sakit punggung. Setelah mendapatkan hasil positif pada tes kehamilan, ia mengetahui kalau ia telah hamil sekitar 5 bulan. Coleman akhirnya menjalani proses melahirkan selama 4 hari dan kemudian menjalani bedah sesar. Meskipun dia dan pasangannya Elijah menikah pada tahun 2013, mereka masih kesulitan bagaimana cara menjelaskan kepada keluarga Elijah kalau Coleman itu transgender dan telah menjadi hamil. Coleman juga menderita depresi akibat melahirkan selama setahun setelah melahirkan. Sekarang mereka adalah orang tua bahagia dari seorang putri bernama Azealia, dan mereka berencana untuk memberitahu tentang cara kelahirannya yang tidak biasa ketika dia berusia 5 tahun. Sebuah tim di Ohio menjadi ujung tombak sebuah operasi eksperimental yang mungkin penting untuk wanita tidak subur yang berharap untuk dapat menimang seorang bayi. Klinik Cleveland telah mengumumkan sebuah uji coba transplantasi rahim yang akan membantu beberapa 50.000 wanita yang lahir tanpa rahim atau yang memiliki masalah rahim untuk dapat hamil. Setelah pasien menyetujui prosedur, dia diberikan hormon untuk merangsang produksi telur. Telur kemudian dibuahi dalam lingkungan artifisial lalu dibekukan. Rahim donor dan bagian dari vaginanya kemudian ditanamkan ke penerima dalam waktu 6-8 jam. Setahun kemudian, embrio dimasukkan satu persatu dalam jangka waktu tertentu ke dalam rahim sampai pasien menjadi hamil. Setelah melahirkan 1 atau 2 bayi melalui bedah sesar, rahim transplantasi akan diangkat kembali agar pasien tidak harus terus-menerus menggunakan obat anti penolakan. Di Swedia, transplantasi rahim dari donor hidup menghasilkan 4 kelahiran. Tim Amerika akan menggunakan organ dari donor yang sudah meninggal untuk mengurangi komplikasi. Tim memulai pemeriksaan calon pada bulan September. 10 wanita berusia 21-39 akan menjalani prosedur evaluasi medis dan psikologis yang ketat. Bayi hamil saat kelahiran dengan anak kembar. Seorang bayi perempuan yang lahir di Hong Kong pada tahun 2010 dengan pertumbuhan di bagian kiri tubuhnya yang ternyata adalah 2 janin di antara hati dan ginjal kirinya. Kondisi gadis itu dikenal sebagai janin dalam janin, yang terjadi ketika sebuah janin tak sempurna diserap ke dalam sebuah janin yang berkembang. Kelainan mungkin dimulai sebagai perkembangan triplet normal. Ketika embrio berkembang menjadi janin, 2 dari mereka tertutupi oleh janin ketiga. Janin ketiga terus berkembang, sementara 2 janin lainnya berhenti berkembang setelah mencapai 8 hingga 10 minggu. 2 janin lainnya, satu seberat 14,2 gram dan satunya seberat 9,3 gram, ditemukan bersarang di perut bagian bawah bayi perempuan di antara hati dan ginjal kiri. Mereka telah memiliki lengan dan kaki, bersama dengan otak,
usus, kulit, dan tali pusar. Karena organ kedua janin tidak berfungsi, mereka menggunakan suplai darah bayi perempuan untuk bertahan hidup. Janin dalam janin telah tercatat terjadi hanya 200 kali. Tapi itu terjadi dalam 1 di antara 500.000 kelahiran. Ini adalah kasus pertama yang tercatat di Hong Kong. Kehamilan. 9 bulan manis di mana Anda dengan lembut mengasuh bayi yang belum lahir. Mempersiapkan diri untuk merawat kehidupan yang baru. Dan mungkin mencuri 1 atau 2 truk. Pada hari Sabtu sore di Michigan, 4 individu memutuskan untuk mencuri sebuah truk. Pencurian mobil memang bukan hal yang baru, tapi salah satu tersangka ini sedikit berbeda. Dia sedang hamil 9 bulan. Polisi mulai mengejar kelompok, jadi sopir mencoba trik film, melarikan diri dengan mengemudi di sisi jalan yang salah. Meskipun melakukan rencana licik, keadaan tidak berakhir baik, dan truk menabrak tiang telepon. 3 anggota tim yang tidak hamil kabur, namun segera tertangkap oleh polisi. Sedangkan wanita yang hamil, dia tidak dapat melarikan diri. Dan di waktu yang sangat sempurna ini, dia melahirkan. Keempat tersangka ditangkap dan sang ibu melahirkan di rumah sakit terdekat. Cara datang ke dunia yang menarik, ya kan? Mari kita berharap hidup bayi kecil ini bisa lebih baik lagi ke depannya.